Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Jadi saya mau menanggapi pengalaman Bu Amri ya, karena ini sangat sering terjadi, makanya kita perlu ingatkan untuk teman-teman yang baru mulai belajar DN. Ada kejadian salah satu sahabat kita ketika dia sudah mengamalkan zikir nafas, lalu beliau datang ke masjid ketika sholat Jumat dan ketika mendengar khutbah dari penceramah beliau ketiduran. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum bisa memisahkan kesadaran, DN-nya itu lihat-lihat situasi, jangan kita pula lagi di tempat umum kita DN, ya kan? Itu juga nggak baik. Di situ juga ada ego. Contoh itu dalam sholat Jumat itu kan mendengar ceramah itu kan hukumnya wajib. Tiba-tiba dia bawa DN. Ketika dia bawa DN, dia masuk ke dalam diri, masuk ke kesadaran jiwa, lepas ikatan jasad. Tapi dia nggak bisa mendengar. Nah, dia nggak bisa mendengar apa tuh isi ceramah khutbah itu, apa khutbah Jumat itu dia nggak bisa dengar. Tapi dia terlalu asik berzikir di dalam dirinya sendiri. Kan beda-beda orang, ada yang bisa mendengar ketika dia masuk ke dalam kesadaran jiwa, dia tetap bisa mendengar. Ketika ada juga yang nggak bisa mendengar. Nah, jadi terpisah. Kalau udah masuk ke jasad, jasadnya nggak tahu apa-apa lagi. Nah, tapi kalau kita sebenarnya nggak baik juga sih. Ya contohnya gini lah, nggak ada adab tuh namanya. Yang seperti itu namanya nggak ada sopan santun. Yang namanya dengar khutbah, dengar ceramah, ya kita harus sadar. Jangan kita hilang kesadaran. Ini malah dibawa DN. Akhirnya apa? Ketika selesai dibangunkan orang. Karena apa? Ketiduran dia. Terlalu asik, terlalu enak, terlalu nyaman di dalam diri. Ya, hilang kesadaran. Akhirnya dibangunin oleh orang. Jadi bagaimana bang? Apa nggak boleh DN bang waktu kita dengar ceramah? Boleh kalau kita sudah memisahkan kesadaran. Macam mana memisah kesadaran? Jasad ini mendengar khutbah masjid, di dalam diri juga tetap ber-DN, itu udah terpisah namanya. Jadi kesadaran kita ini bisa kita pisah-pisah. Ya tapi semua itu butuh latihan. Jadi tuh teman-teman ya harus sering latih. Jadi ini menjadi pelajaran ya, contoh kayak Bu Amriah tadi, itu kejadian seperti itu kan nggak baik. Kenapa saya bilang nggak baik? Ya nggak sopan lah. Kita dengar ceramah kok kita masuk ke dalam diri, terus hilang kesadaran jasad kita, sampai orang panik, orang heboh, ya kan? Itu nggak baik namanya. Ya semoga nggak terulang lagi lah yang seperti itu kan. Berbeda dengan kita kalau dalam perjalanan ya nggak masalah. Misalkan kita naik pesawat, kita naik kereta api, kita dalam mobil, perjalanan jauh, ya biar nggak terlalu capek ya kita bawa DN. Jadi kita tidurnya juga tetap segar. Ya nggak masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau kita lagi dengar ceramah, dengar seminar, terus kita bawa DN, itu namanya ada ego yang sangat halus. Di situ tidak ada adab. Di situ tidak ada sopan santun. Ya contohnya ginilah, kita penceramah seandainya nih, tahu-tahu jemaah tidur, gimana tuh perasaan kita? Ya itulah, kita harus juga menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita semau gue, seenak gue, ya kan? Nggak boleh. Jadi harus kita sesuaikan tempatnya. Yang paling sering tuh kejadian itu waktu sholat Jumat. Banyak tuh teman-teman yang cerita, bang saya sholat Jumat ketiduran. Ya, satu ketiduran, yang satu lagi ini ada kejadian juga
Dia sebenarnya yang tidur itu hanya jasad, tapi jiwa yang sadar. Khutbah Jumat itu dia bisa dengar, ya macam Bu Amriah lah. Jadi apapun penceramah itu bicara, penceramah itu ngomong, dia tahu, dia dengar. Memang jasadnya tidur. Tetapi dapat pula sama yang penceramah yang kalau dibilang kasaf, ya kan. Ketemu dia lawannya. Nah, jadi hati-hati kita. Di atas langit masih ada langit. Ketemulah lawannya. Tiba-tiba itu penceramah langsung ngomong itu. Tolong itu yang di sudut sana jangan berzikir dulu. Dengarkan saya ngomong, dengarkan saya ceramah. Akhirnya apa? Tersentak, dia kaget kan? Karena apa? Tahu dia itu lagi zikir. Tahu dia itu penceramah itu bahwa teman ini lagi ber-DM. Nah, jadi ditegur dia. Berarti ketahuan gitu kan, malu kita kan. Jadi jangan sampai kejadian. Jadi untuk teman-teman seperti itu, tolong DN-nya itu ya baiknya di rumah lah. Jangan di masjid. Jangan di tempat umum, jangan di tempat yang ramai. Ya kalau DN ya DN kita tetap dalam kondisi sadar, jangan kita hilang kesadaran. Biasanya orang-orang yang masuk pada kesadaran jiwa itu nggak sadar apa-apa lagi, karena dia nggak bisa ngontrol dayanya. Ketika kita berzikir nafas tuh ada daya yang sangat halus, membawa kita masuk pada kesadaran jiwa. Lepaslah ikatan jasad ini, sehingga jasad ini ya kayak orang pingsan, kayak orang tidur, nggak tahu apa-apa, tetapi di dalam memang sadar. Nah cuman kan bisa heboh nanti urusannya, ya kan. Orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham ya dikira kita pingsan, dikira kita ketiduran. Jadi kita harus bijak-bijak juga ini mengamalkan DN ini, jangan sampai membuat orang panik, jangan sampai membuat orang berprasangka. Ya semua itu pandai-pandai kita lah. Tempatkan pada tempatnya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Kalau kita lagi keramaian ya jangan kita hilang kesadaran. Jangan kita asik DN sendiri. Itu khotib lagi ceramah, khotib lagi berkhutbah kok kita asik sendiri, ya kan. Itu juga namanya ada ego. Itu juga namanya nggak sopan. Karena apa? Saya juga dulu pernah seperti itu, makanya saya cerita. Dulu saya setiap sholat Jumat juga kayak gitu. Nah, akhirnya makin lama ditegur sama Allah. Dia bilang apa? Kamu ego, dia bilang. Egois kamu itu, gak bagus itu yang begitu, gak sopan, dia bilang. Akhirnya ya saya tinggalkan. Jadi walaupun saya ber-DN ketika mendengar khutbah, mendengar ceramah, tetap saya jaga jangan sampai hilang kesadaran. Tetap jasad ini sadar. Jadi kita pisah. Di jasad ini sadar, di dalam diri juga tetap berzikir huwallah. Itu aman kalau kayak gitu. Tapi kalau kita itu hilang kesadaran, kita masuk ke dalam ya bola nanti, ya kan. Jadi jangan sampai kita itu membuat orang salah penilaian, salah persepsi, salah jadi berprasangka jelek. Ini kan amalan hakikat. Kalau bisa rahasia, jangan sampai orang tahu. Jadi sesuaikan pada tempatnya, kita sesuaikan kondisinya. Ya kalau memang dalam perjalanan silakan, tapi kalau lagi dengar ceramah ya jangan. Itu namanya nggak sopan itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.